والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap pembahasan seputar al-mustatsna. Kemarin sudah kita lewati bahwasanya mustatsna memiliki berapa rukun? 3 rukun. Al-mustatsna, kemudian al-mustatsna minhu, kemudian adatul istisna. 3 rukun tersebut harus ada. Tapi antum harus paham juga apa itu mustatsna. Apa itu mustatsna? Antum? Hah? Kalau ditanya mustatsna itu jawabnya enggak usah panjang lebar, simpel aja. Mustatsna itu adalah al-ismu al-mansub waqa'a ba'da illa aw ihda akhwatiha. Itu isim yang jatuh setelah illa atau salah satu barakallahu fikum saudarinya. Itu mustatsna. Adapun mustatsna minhu Jadi kalau mustatsna minhu itu yang jatuh sebelum illa, al-ismu alladzi waqa'a qabla illa. Adapun adatul istisna itu alatnya itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke hukumnya. Karena hukumnya inilah inti pembahasan kita, barakallahu fiikum, untuk perhatikan baik-baik. Ahkamul mustatsna, hukum-hukum seputar mustatsna. Di sini ana sebutkan semuanya total langsung ada di dalam matan ini, cuman tak rincikan di sini biar mudah difahami. Untuk perhatikan baik-baik. Ahkamul mustatsna, hukum-hukum mustatsna yang pertama, al-mustatsna bi illa. Yang pertama adalah apa? Isim yang dikecualikan dengan illa. Ini induk daripada bab seputar apa? Mustatsna ini. Perhatikan baik-baik itu ya. Nah, akan jelaskan, perhatian baik-baik biar enggak gagal paham. Al-mustatsna bi illa itu ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Pertama, wajib nasbu, wajib nasab. Kapan itu? Idza kana al-kalamu taman mujaban. Ini dihafal nih. Nanti ada di matan semuanya, ada di matan semuanya. Kalau kalamnya itu taman mujaban, apa itu tam? Antum lihat atas itu tam alladzi dzukira fihi al-mustatsna minhu. Tam itu yang disebutkan padanya mustatsna minhu, yang dikecualikan darinya itu ada itu loh. Itu namanya tam. Apa itu mujab? Mujab disebutkan di situ alladzi lam yusbaq bin nafyin, yang tidak didahului oleh penafian. Paham ya? Kalamnya taman mujab. Mujab itu yang tidak didahului oleh apa? Penafian. Antum lihat contohnya itu. Nahu qamal qaumu illa Muhammadan. Sekarang sebelum qoma ada enggak penafian? Ada enggak penafian? Enggak ada. Kemudian qamal qaumu, ada enggak lafaz al-qaum itu? Ada kan? Nah, itu namanya mustatsna minhu. Berarti kalamnya taman mujaban. Illa Muhammadan. Muhammadan wajib nasab. Enggak boleh Muhammadun, enggak boleh Muhammadin. Kenapa wajib nasab? Kalau ditanya kenapa kok wajib nasab? Karena kalamnya taman mujaban. Apa itu tam? Tam itu disebutkan mustatsna minhu. Mana mustatsna minhunya? Al-qaum. Mujab, apa itu mujab? Mujab itu karena apa? Tidak didahului oleh penafian. Paham belum? Mau soal ini? Isan. Ayo, yang kedua. Jazan nasbu awil badal. Boleh 2. Imma nasab sebagai mustatsna atau badal dia. Kapan itu? Idza kana al-kalamu taman manfiyan. Apabila kalamnya taman manfiyan. Taman sudah kita lewati, disebutkan padanya mustatsna minhu. Manfiyan berarti otomatis apa manfiyan? Alladzi subiqa bin nafyin, yang didahului oleh penafian. Sebelumnya itu ada penafian. Contohnya itu, nahwu maqamal qaumu illa zaidan. Sebelum qoma ada ma itu. Nah, itu manafiyah itu. Berarti didahului oleh penafian. Sudah bukan mujab lagi tapi manfi. Paham belum ini? Sudah bukan mujab lagi tapi apa? Manfi. Manfi itu karena dinafikan, ada penafian itu loh. Antum lihat ma itu. Nah, kalau modelnya seperti itu boleh dibaca 2 bacaan setelah illa. Illa zaidan berarti boleh mustatsna. Atau maqamul qaumu illa zaidun. Zaidun sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari qaum. Badal apa namanya? Badal barakallahu fikum ba'd minal qul. Karena zaid bagian dari kaum. Belum, badal kan ada 4 kan, kita lewati kan? Badal qul minal qul, badal ba'd minal qul, badal istimal, badal ghalat. Nah, ini
Kalau antum i'rab badal, maqamal qaumu illa Zaidun. Zaidun bagian dari qaum atau bukan? Aywa, berarti badal apa? Ba'd minal qul. Apa maksudnya? Aywa, berarti berapa bacaan? Dua bacaan. Ini kalau kalamnya taman manfiyan, ingat-ingat. Bedanya yang pertama. Kalau pertama taman mujaban, wajib nasbu kalau taman mujaban. Tapi kalau taman manfiyan boleh nasab sebagai mustasna, boleh badal. Paham belum? Aywa, na'am barakallahu fikum. Contohnya apa yang seperti itu? Ya banyak sekali. Itu sekedar contohnya yang disebutkan itu, nanti yang lainnya akan menyusul juga. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Yang ketiga ini ya, yang perlu antum perhatikan baik-baik. Yu'rabu ala hasabil awamil. Yang ketiga ini dia nanti di-i'rab sesuai dengan amilnya. Kalau amilnya butuh rafa' dira rafa' sebagai fa'il. Kalau amilnya butuh nasab, kita nasab sebagai maf'ul bih. Kalau amilnya butuh jar, butuh majrur, kita majrurkan sebagai apa? Isim yang majrur dengan huruf jar. Kita lihat prakteknya. Kapan itu idza kana al-kalamu naqisan? Kalam dikatakan naqis, nomor 4 lihat. Alladzi lam yudkar fihi al-mustathna minhu wa subiqa bin nafyin. Dua-duanya berarti. Kalam itu dikatakan naqis, kurang kenapa? Karena tidak disebutkan padanya mustasna minhu dan didahului oleh apa? Penafian. Itu berarti naqis. Nah, kalau naqis bagaimana? Yu'rab al hasabil awamil. Dia di-i'rab sesuai dengan apa? Sesuai dengan na'am barakallahu fikum, na'am kebutuhan amil tersebut. Amilnya butuh apa itu? Antum lihat itu. Ma qama illa Muhammadun. Qama butuh apa? Fa'il. Setelahnya juga fa'il. Jadi ini namanya istisna mufarragh namanya. Namanya apa? Istisna mufarragh. Yaitu pengecualian yang dikatakan apa? Tidak berfungsi. Pengecualian yang tidak berfungsi. Maksudnya secara lafadznya enggak pengaruh. Cuma secara makna penafian itu loh. Istisna mufarragh namanya. Istisna mufarragh. Yang ketiga ini kenal apa? Istisna mufarragh. Nah, kenalkan istisna mufarragh. Paham ya? Istisna mufarragh namanya. Tafarragh 'anil amal. Dinamakan mufarragh itu karena tafarragh 'anil amal. Dia sudah istirahatkan dari amal, jadi enggak beramal. Antum lihat itu. Nah, cuman bagaimana i'rabnya? Yu'rab 'ala hasabil amil. Ingat-ingat tuh. Paham belum? Sekarang antum lihat maqama, ada enggak mustasna minhunya? Ada enggak? Maqama ada mustasna minhunya enggak? Enggak ada. Didahului nafi enggak? Ayo naqis. Dzukira fihi mustasna minhu subiqa nafiyan. Nah, kalau seperti itu bagaimana tadi i'rabnya? Di-i'rab sesuai dengan kebutuhan amilnya. Amilnya mana? Qama. Qama butuh apa di situ? Fa'il. Berarti langsung maqama illa Muhammadun ma-nya nafiyah, qama fi'il madhi illa harf istisna Muhammadun fa'il. Itu caranya. Paham belum? Wa na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Ma ra'aitu illa Muhammadan. Ma ra'aitu, ra'aitu fi'il fa'il bukan? Ya enggak? Aku tidak melihat. Ra'aitu fi'il fa'il bukan? Fi'il fa'il. Butuh apa fi'il fa'il setelahnya? Maf'ulun bih. Berarti illa Muhammadan. Muhammadan sebagai maf'ulun bih. Istisna mufarragh ini seakan-akan enggak ada illa, sudah antum lihat aja. Seakan-akan enggak ada illa. Maqama Muhammadun, ma ra'aitu Muhammadan, ma marartu bi Zaidin itu loh. Paham belum? Karena istisna mufarragh itu pengecualiannya itu mufarragh, diistirahatkan dari amalan, enggak beramal dia. Enggak beramal secara lafadznya, tapi kalau pengecualian tetap pengecualian. Paham belum? Kalau yang itu kan beramal semua itu. Illa Muhammadan, ya enggak? Illa Muhammadun, illa Zaidun beramal kan? Tapi kalau ini enggak. Kenapa enggak namanya istisna mufarraghun? Yaitu pengecualian yang sudah diistirahatkan. Istisna yang sudah diistirahatkan. Maksudnya ya dia i'rabnya sesuai dengan amilnya. Antum lihat amilnya itu, ma marartu illa bi Zaidin. Karena marartu butuh apa? Butuh jar majrur. Ya enggak? Ma marartu illa bi Zaidin. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya'lamu junuda, sudah ada fi'il, ada maf'ul bih muqaddam, berarti pasti kan butuh fa'il dulu. Illa hu. Huwa itu fi mahli raf'in fa'il. Paham belum? Karena apa? Karena di-i'rab sesuai dengan kadar amilnya. Contohnya apa? Contoh yang lain. La ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Nah. La ilaha illallah. Ayo, antum lihat ini. La ilaha illallah.
Nah, la ilaha illallahu ini pendapat yang kuat sebagai badal dia. Badal dari mana? Khobar la yang dibuang. Asli la ilaha hakun. Ya enggak? La ma'budu hakun. Marfu enggak? Hakun. Wa illallahu. Badal hakun. Paham belum? Nah, ini juga masuk istisna mufarrag juga ini. Ewa. Apa maksudnya ya? Nah, bukan istisna mufarrag, ini termasuk itu. Yang boleh nasab boleh badal tadi itu, tapi yang rajih dia badal. La ilaha illallahu. Badal dari mana? Dari khabar la yang dibuang. La nafil jinsi akan kita lewati pembahasan la nafiyah li jinsi. La ilaha haqqun illallahu. Paham? Ewa na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi yang berikutnya. Sudah clear insyaallah ya. Jadi pembahasan masalah mustasna ini, yang dua ini. Yang nomor 2 ini tergantung dengan fahamnya apakah tidak antum terhadap yang pertama. Kalau antum faham yang pertama, yang kedua ini tinggal jalan saja. Karena yang kedua ini lafaz-lafaznya yang kedua ini di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Jadi antum fokusnya ke situ. Ada berapa hukum isim yang jatuh setelah illa? Kita katakan ada 3. Wajib nasbu, wajib nasab kalau kalamnya taman mujaban. Taman sudah kita lewati makna tam, mujab sudah kita lewati makna mujab. Yang kedua, jazal nasbu wa jazal badal. Boleh nasab, boleh badal. Kapan itu? Idza kana al-kalamu taman manfiyan. Paham insyaallah? Contohnya tadi itu. Nah, yang ketiga ini. Dia dikatakan apa? Boleh di i'rab sesuai dengan amilnya. Kapan itu? Idza kana al-kalamu taman naqisan. Naqisan itu berarti total, didahului oleh penafian dan tidak disebutkan padanya mustasna minhu, itu kan naqis. Istisna dikenal apa? Istisna mufarragh. Dikenal dengan istisna apa? Istisnaun mufarraghun. Paham insyaallah? Ayo nah. Yang kedua antum lihat. Al mustasna bi ghair wa siwa wa suwa wa sawa wa siwa. Kan ada bahasanya itu ya. Ghairu, suwa, sawa, siwa, sawa. Paham belum? Itu artinya sama semua. Ngartikannya kecuali semuanya. Walaupun lafadznya ghair ngartikannya kecuali karena induk bab ini apa? Induknya illa. Paham belum? Jadi ngartikannya itu jangan lain-lain, jangan bingung dulu. Paham ya? Terkadang artinya kecuali atau selain itu sama. Antum lihat itu nomor ghairu. Nah, ghairu antum lihat itu i'lam anna lafdhu ghair wa siwa wa suwa wa sawa wa siwa yu'rab mislul ismi alladhi waqa'a ba'da illa tamaman. Ini perhatikan ini. Penting ini ya. Ghair ini lafaz ghair ya, bukan mustasna yang jatuh setelah ghair. Kalau mustasna yang jatuh setelah ghair majrurun daiman ala annahu mudhafun ilaih. Harus majrur. Nah, pembahasan kita sekarang lafaz ghair ini. Lafaz ghair ini bagaimana? Antum lihat dulu contohnya. Qamal qaumu ghaira Muhammadin. Untuk masalah Muhammadin, isim yang jatuh setelah ghair, siwa, suwa, sawa, siwa majrur daiman abadan sebagai mudhafun ilaih. Nah, sekarang lafaz ghairnya itu. Ghairnya suwa, siwa, sawa, siwa itu bagaimana lafaznya ini? Anna lafdzal ghair wa suwa wa siwa wa sawa wa siwa yu'rab mislul ismi alladhi waqa'a ba'da illa. Di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Tamaman, secara sempurna. Jadi kembali ke sana. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbu. Qamal qaumu ghaira Muhammadin, enggak boleh ghairu, enggak boleh ghairi. Ghaira. Paham belum? Lafadznya itu di i'rab seperti isim yang jatuh kan itu. Seperti isim yang jatuh setelah apa? Illa. Yang kedua, idza kana al-kalamu taman manfiyan jaza nasbu wa jazal badal. Ma qamal qaumu ghaira Zaidin boleh, ghairu Zaidin boleh. Faham belum ini? Wa idza kana al-kalamu naqisan, kalau kalamnya naqis yu'rab ala hasabil awamil. Maqama ghairu Zaidin. Ma ra'aitu ghaira Zaidin. Ma marartu bi ghairi Zaidin. Mahum insyaallah. Faham belum ini? Antum harus paham ini ya. Antum kalau ditanya mustasna setelah ghair, siwa, suwa, sawa, siwa, bagaimana hukumnya? Majrur selama-lamanya sebagai mudhafun ilaih. Adapun lafadznya, lafadz ghair, siwa, suwa, siwa, sawa, di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Jadi kembalinya antum mujizkan 3 hukum itu. Paham belum?
Antum jangan noleh ke Muhammadnya. Ini tetap majrur terus ini. Antum baca Muhammadan gagal paham. Muhammadin terus sebagai mudhaf ilaih. Yang jadi patokan bagaimana? Yang mustasnanya ini, mustasna Muhammad, mustasna Muhammad ini ya. Mustasna. Lah ini ghairi alatnya itu loh. Alat yang digunakan untuk mengecualikan. Alat-alatnya ini di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Hukumnya 3 tadi itu. Faham belum ini? Faham insyaallah? Ayo, nah kalau sudah paham enak, kalau belum paham bingung. Nah, cara i'rabnya bagaimana antum lihat? Qama fi'il madhi, al-qaumu fa'il, ghaira sebagai apa ghaira? I'rabnya sebagai apa ghaira di situ? Sebagai apa dia? Isim, paham ya? Isim istisna. Paham ya? Mansubun, gitu. Cara i'rabnya mansubun. Wa alamat tasnihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Wa huwa mudhaf Muhammadan mudhaf ilaih. Selesai. Paham belum? Maksudnya ya? Paham belum? Ayo, dia mansub dia. Mansub wajib nasab dia karena dia na barakallahu fi kedudukannya seperti isim yang setelah illa. Adapun mustasnanya kan ini Muhammadin majrur terus sebagai mudhaf ilaih. Paham? Hukumnya sama persis. Ayo, sekarang antum lihat. Sekarang tak kasih contoh. Qamal qaumu ghaira Zaidin atau ghairu Zaidin? Ghaira wajib. Maqamal qaumu ghaira Zaidin atau ghairu Zaidin? Boleh dua-duanya. Ma ra'aitu ghaira Zaidin atau ghairu Zaidin? Ma ra'aitu ghaira Zaidin atau ghairu Zaidin? Ghaira Zaidin wajib sebagai maf'ul bih. Maqama ghaira Zaidin atau ghairi Zaidin? Maqama ghaira Zaidin atau ghairi Zaidin? Ghairi. Ghaira. Pilihan yang disebutkan itu enggak harus benar pilihannya, antum lihat baik-baik. Qamal maqama ghaira Zaidin atau ghairi Zaidin? Ghairu fa'il. Paham ya? Antum kembalikan ke hukum yang 3 itu sudah selesai urusan. Paham belum? Paham insyaallah? Ayo, paham antum? Ayo, udah paham insyaallah ya? Antum? Ayo, mudah kan? Mudah. Intinya yang ini antum menghafal ke situ. Yang apa yang dikiaskan ke situ apanya? Apa yang dikiaskan itu? Mustasnanya atau alatnya? Alatnya diikutkan hukum isim yang satu setelah illa. Adapun mustasnanya majrurun daiman wa abadan mudhafun ilaih. Ada gambaran? Antum udah ada gambaran? Jadi yang di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa itu apanya? Apanya ini? Alat-alatnya, adawatnya, alat-alat yang untuk mengecualikan itu ghair, siwa, suwa, sawa, siwa itu di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Contohnya, qamal qaumu sawa'a Zaidin. Sawa di sini jangan diartikan sama ya. Kan biasanya sawaun sama ya enggak? Tapi di sini artinya bukan sama. Sawa itu artinya ghair. Kecuali atau selain. Paham maksudnya? Ewa. Cuman bedanya kalau suwa sama siwa itu dia muqaddarah harakatnya. Qamal qaumu siwa Zaidin. Kemudian maqamal qaumu siwa Zaidin. Ya siwa terus kelihatannya, tapi kan udah kita lewati. Siwa kan isim apa? Isim maksur atau isim mangkus siwa? Maksur. Nah, isim maksur bagaimana? Udah kita lewati i'rabnya. Isim maksur rafa'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan apa? Fathah muqaddarah. Jadi dengan apa? Kasrah muqaddarah. Sehingga enggak nampak gitu loh kalau siwa sama suwa. Enggak nampak harakatnya. Tapi kalau sawa, siwa nampak. Qamal qaumu sawa'a Zaidin. Maqamal qaumu sawa'a Zaidin atau sawa'u Zaidin. Ya enggak? Kemudian maqama sawa'u Zaidin. Ma ra'aitu sawa'a Zaidin. Ma marartu bi sawa'i Zaidin. Paham belum? Untuk suwa sama siwa sama persis i'rabnya, cuman harakatnya tidak nampak, harakat muqaddarah. Paham insyaallah? Ayo mana? Paham insyaallah? Jadi antum harus pahami letak-letaknya itu. Sawa itu artinya sama biasanya, tapi di sini bukan sama artinya. Ghair artinya. Paham? Ayo mana barakallahu fikum. Paham insyaallah? Selesai? Ayo, kalau sudah paham tak lanjutkan lagi. Yang ketiga, al-mustasna bi khala ada hasya. Khala
ada, hasya. Ini sudah kita lewati. Hukumnya bagaimana? Bisa mansub, bisa majrur. Isim yang jatuh setelah khala, ada, hasya bisa mansub, bisa majrur. Nah, mansub kapan? Idza tabarna hadil adawati af'alan. Kalau kita menganggap alat-alat ini sebagai fi'il, khala, ada, hasya itu fi'il, paham ya? Maka apa? Maka isim yang jatuh setelahnya mansub. Fasara al-ismul mansuban ala annahu maf'ulun bih. Paham ya? Isimnya mansub sebagai maf'ulun bih. Kalau kita takdirkan, kita niatkan khala, ada, hasya ini sebagai apa? Fi'il. Contohnya, qamal qawmu ada Muhammadan. Ada Muhammadan, khala Muhammadan, hasya Muhammadan. Paham belum? Maf'ulun bih dia. Lalu terus bagaimana Arabnya? Qama fi'il madhi, al-qawmu fa'il. Ada fi'lul istisna mabniyun ala al-fathil muqaddar. Kan fi'il madhi ala al-fathil muqaddar. Wa fa'iluhu, nah ini penting ini. Nah, penting ya, mungkin belum tak tertulis ya. Ayo sudah tertulis ini. Fa'ilnya mana? Wal fa'il dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Padahal yang kita pelajari ada enggak yang wujuban taqdiruhu huwa? Enggak ada, pengecualian, berarti menghafal. Yang huwa hiya cuman dhahaba dhahabat, yadhabu tadhabu ya enggak. Tapi di sini ada yang wujuban huwa gitu loh. Yang kemarin kita hafal ada enggak wujuban yang huwa? Enggak ada, cuman anta ana nahnu. Nah, sekarang ada yang huwa di sini. Nah, antum hafal. Fa'il pada fi'il mustasna, fi'il istisna, itu fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban taqdir huwa. Kalau khalat berarti hiya gitu aja udah. Kan faedahnya penting ini. Untuk mengetahui kan biasanya ada ini kan seperti dhahaba. Ada seperti dhahaba. Kalau dhahaba fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, kalau di sini khusus di sini khala, ada, hasya, fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Paham belum? Berarti pengecualian. Kalau pengecualian seperti ini antum cerna baik-baik biar nanti enggak gagal paham. Tetap antum kembali ke hukum global. Yang wujuban tuh huwa, yang wujuban tuh anta ana nahnu. Adapun huwa ini pengecualian. Mahum insyaallah. Ayo na'am barakallahu fiikum. Nanti ada lagi nanti. Ini cuman baru di antaranya. Mahum. Jadi antum kalau nyari ada mana fa'ilnya ada. Jangan dhamirun mustatirun fihi jawazan ghairu. Di sini khusus di sini apa? Fihi wujuban. Takdiruhu huwa, walaupun huwa wujuban. Paham maksudnya insyaallah? Isa. Paham insyaallah? Ayo, Pak. Kita lihat. Ini faedahnya penting ini ya, jangan sampai lupa ini ya. Wujuban di sini, walaupun huwa. Terus bisa jadi isim yang jatuh setelahnya itu majrur. Kapan? Idza tabarna hadil adawat hurufal jarri. Kalau kita menganggap alat-alat ini sebagai huruf jar. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dari niatnya. Itu niatkan apa dulu? Kalau khala, ada, hasya untuk niatkan fi'il, mansub setelahnya. Kalau khala, ada, hasya untuk niatkan huruf jar, berarti setelahnya apa? Majrur. Atau melihat itu. Fasara al-ismu majruran fa biharfil jar. Maka menjadilah isim yang jatuh setelah khala, ada, hasya itu majrur dengan apa? Dengan huruf jar. Khala huruf jar, ada huruf jar, hasya huruf jar. Paham belum? Ya, contohnya qamal qawmu ada Muhammadin. Qama fi'il madhi, al-qawmu fa'il. Ada apa arabnya? Harfu jarrin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadin ismun majrurun bi ada. Wa 'alam jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Paham belum? Paham belum ini rinciannya? Paham ya? Jadi yang agak rumit itu yang sana nomor 1 itu. Rumitnya karena harus menghafal kaidah dari itu. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba an-nasbu wa idza kana al-kalamu taman manfiyan jaza an-nasbu wa jazal badal. Ya kan? Idza kana al-kalamu naqisan yu'rab 'ala hasabil awamil. Yang kedua mengikuti yang sana alat-alatnya. Paham ya? Adapun yang kedua ini ghair, siwa, suwa, sawa, siwa, amal adawatu nafsuha fa tu'rab 'ala hasabil awamil. Fatu'rab ala nama fatu'rab misal ism alladhi waqa'a ba'da illa. Adapun alat-alatnya itu sendiri ghair, siwa, suwa, sawa, siwa, maka dia di-i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa dengan rincian yang sudah kami sebutkan. Adapun mustasna bi khala wa ada wa hasya ada 2 rincian. Bisa mansub, bisa majrur. Mansub kalau kita takdirkan khala ada hasya sebagai fi'il, mansubnya sebagai maf'ulun bih. Adapun majrurnya kalau kita takdirkan khala ada hasya sebagai huruf jar. Paham belum? Itu kesimpulannya sudah.
Jadi kesimpulannya panjang lebarnya dalam matan ini ya kembali ke sini udah. Paham ya? Kembali yang sudah kami rincikan di situ, nanti antum hafalkan, mutskinkan biar nanti enggak gagal paham. Adapun untuk masalah munqati' muttasil itu sebenarnya pembahasannya nah barakallahu fikum di sini juga, teman. Antum paham belum ini? Sudah paham insyaallah? Sudah paham? Sudah paham soal ini? Kalau sudah paham, sudah tercatat semuanya ini. Sudah tercatat semuanya belum? Antum? Belum juga? Ya upayakan catatan ini ya. Ini penting soalnya hukum ini penting hukumnya ini. Jangan sampai antum gagal paham. Nah, barakallahu fikum. Tak jelaskan yang terakhir untuk mustasna ini. Jadi mustasna ini masih terbagi menjadi berapa kemarin? 2. Paham ya? Mustasna al-munqati' sama mustasna apa? Al-muttasil. Mustasna munqati' itu adalah apa? Idza kana al-mustasna laisa juz'an minal mustasna minhu. Kalau yang dikecualikan itu bukan bagian dari yang dikecualikan darinya, maka itu namanya mustasna munqati'. Tapi kalau muttasil idza kana al-mustasna juz'an minal mustasna minhu. Kalau muttasil itu apabila yang dikecualikan itu bagian dari yang dikecualikan darinya. Paham maksudnya? Contohnya, qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan termasuk kaum bukan? Ayo, itu namanya istisna muttasil namanya. Paham ya? Kalau istisna munqati' apa? Qamal qaumu illa himaron. Telah berdiri kaum itu kecuali himar. Himar termasuk kaum bukan? Bukan. Itu namanya istisna munqati'. Fasajadal malaikatu. Nah, barakallahu fikum. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Iblis termasuk malaikat bukan? Bukan, berarti istisna apa? Munqati'. Itu fungsinya itu memahaminya. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi udah paham? Ana tuliskan yang terakhir tadi, nanti papan tulisan diambil ya. Ayo, nanti tak tuliskan yang terakhir tadi munqati' muttasil itu. Sambil ini kalau belum ditulis ya tulis, ini penting nih. Rinciannya ini penting, jangan sampai antum tinggalkan ya. Rincian ini penting. Nah, barakallahu fikum. Karena nanti ketika mutamimah ana tinggal jelaskan enak ringan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Boleh enggak? Dihapus boleh? Ayo, hapus. Nah. Jadi kesimpulannya sudah kita lewati ini, semoga antum paham semuanya, jadi enggak perlu panjang lebar lagi. Nah, antum hafalkan matanya itu karena matanya itu penting sekali karena ada hukumnya sekalian, ada hukumnya plus pembagiannya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.